Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita meyakini dan memahami tentang sifat qidam, tidak ada keraguan dan sesuai buktinya bahwa adanya Allah, adanya zat Allah, adanya sifat Allah tidak didahului dengan tidak ada. Akal kita sudah mengerti dan meyakini. Setelah itu kita harus mengaplikasikan dengan apa-apa yang sudah kita yakini, dengan apa-apa yang sudah kita ketahui tentang Allah adanya, tidak didahului dengan tidak ada. Allah wajib mempunyai sifat qidam. Qidam ini adalah menjadi hak Allah. Mustahil Allah mempunyai sifat baru. Mustahil Allah baru sifatnya, baru zatnya. Siapa yang baru? Tentunya yang baru itu makhluk. Mana makhluk itu? Siwallah. Perkara selain Allah adalah makhluk. Termasuk diri kita makhluk. Nah, karena diri kita makhluk, maka diri kita mempunyai hak adalah baru. Yang qidam tidak akan menjadi baru dan baru juga tidak akan menjadi qidam. Baru tetap baru, selamanya baru. Qidam bakal tetap selamanya qidam. Tengoklah diri kita. Kita ini selalu baru. Dari menit ke menit, dari detik ke detik, bahkan tidak ada hitungan waktu. Terus menerus kita baru. Kalau kita menengok ke belakang, diri kita sebelum sebesar ini, kita yang sudah tua mengalami masa pemuda. Sebelum pemuda, masa remaja. Sebelum remaja, anak-anak. Sebelum anak-anak, bayi. Sebelum bayi, janin. Sebelum janin, ada di saripati tanah. Sebelum di saripati tanah, ada di dalam api air dan seterusnya. Jadi terus kita baru. Coba perhatikan. Rambut kita atau rambut makhluk yang tadinya hitam, memutih. Itu terus baru. Coba kita berpikir yang paling dekat aja. Waktu kita bayi, setelah bayi, ini ada perubahan menuju anak-anak. Perubahan dari bayi menuju anak-anak itu tidak ada waktunya. Tidak terikat oleh waktu. Terus berputar, berkembang. Jadi anak-anak, dari anak-anak terus baru. Sampailah sekarang. Dan sekarang pun kita terus baru. Nah, kita harus menyadari bahwa diri kita selalu baru. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, semuanya baru. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, semuanya baru, maka di sana ada yang membarukan. Asalnya tidak ada jadi ada, maka di sana ada yang mengadakan. Melihat diri kita yang tadinya tidak seperti ini, kok kenapa seperti ini? Karena ada yang membarukan. Gigi kita tadinya kuat tetapi menjadi tidak ada, itu ada yang membarukan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membarukan? Kita harus menyadari ke sana.
apapun yang kita lakukan, mau dagang, mau bertani, itu semuanya baru. Tidak ada yang abadi. Terus baru. Ketika dagang, keuntungan yang kita terus baru yang kita raih, kerugian yang kita dapat terus baru, tidak akan berubah, tidak akan tetap, terus berubah dan berubah. Itulah pemaknaan dari sifat qidam kepada Allah, hak Allah, hudus hak makhluk. Kita harus meyakini, menyadari bahwa kita selalu baru. Kalau sudah meyakini kita ini selalu baru, maka kita akan bersandar kepada yang membarukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari bahwa diri kita asalnya tidak ada dan menjadi ada, maka kita akan bergantung kepada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin yang qidam bergantung kepada yang baru. Yang baru pasti akan bergantung kepada yang membarukan. Tidak mungkin yang ada bergantung kepada yang tidak ada. Yang ada maka akan jadi tempat bergantungnya oleh yang tadinya tidak ada menjadi ada. Siapa? Makhluk. Maka selamanya makhluk akan terus menerus bergantung, membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melangkah kaki, ketika kita mengayunkan tangan, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, menghirup udara, sholat, puasa, zakat, naik haji, sodakoh, tolong menolong kepada sesama manusia, kita akan selalu membutuhkan kepada zat yang qidam, yaitu tempat bergantungnya seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri kita adalah makhluk, dan yang dilihat oleh kita makhluk, dan yang didengar oleh kita makhluk, maka seluruh makhluk akan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seluruh makhluk baru, maka akan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak baru. Kita sadar selalu baru, maka kita akan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.